Dalam demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat, keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah kunci keadilan sosial. Bagaimana kita bisa menciptakan harmoni ini? Mari kita bahas bersama. Secara umum, kewajiban dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus kita jalankan, sedangkan hak merupakan sesuatu yang dapat kita terima. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam UUD RI 1945 pasal 27-34. Jika demikian, bagaimana hubungan keduanya? Teori korelasi menyatakan bahwa hak diperoleh setelah menjalankan kewajiban. Dalam bernegara, negara dan warga saling memiliki hak dan kewajiban yang harus berjalan seimbang dan harmonis. Lalu mengapa harus tercipta keseimbangan hak dan kewajiban? Keharmonisan hak dan kewajiban menciptakan stabilitas, kepercayaan, dan keberhasilan demokrasi. Peraturan diperlukan untuk mencegah kesewenang-wenangan dan menjadi pedoman bagi warga negara. Biar makin paham, yuk kita telusuri jejak historis, sosiologis, dan politik yang membentuk konsep ini di Indonesia. Konsep kewajiban lebih dulu dikenal dalam tradisi Nusantara yang menekankan kepatuhan. Saat kolonialisme, kewajiban rakyat meningkat sementara hak ditekan, memicu perlawanan. Setelah kemerdekaan, keseimbangan hak dan kewajiban diatur dalam UUD 1945, meski ketimpangan terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Pasca reformasi, hak sipil diperkuat, namun masyarakat cenderung lebih menuntut hak daripada menjalankan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban di Indonesia berkembang seiring dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Budaya Nusantara menekankan kepatuhan, musyawarah, dan gotong royong. Dengan modernisasi, kesadaran hak meningkat, mendorong tuntutan di berbagai bidang. Sumber politik harmoni hak dan kewajiban terwujud dalam demokrasi Pancasila yang menekankan musyawarah dan kedaulatan rakyat dalam batas hukum. Desentralisasi memberi daerah hak mengatur kebijakan, sementara warga berhak berpendapat dan memilih, dengan kewajiban menjaga stabilitas serta mencegah hoaks. Keseimbangan ini sering diuji oleh berbagai tantangan. Bagaimana sih dinamika dan tantangan yang terjadi sekarang? Hal itu terjadi terutama setelah terjadinya amandemen terhadap UUD RI 1945 yang mengalami perubahan aturan dasar, bidang pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan di bidang pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD RI 1945. Terdapat penambahan pada ayat 5 yaitu ketentuan tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara juga wajib memajukan kebudayaan nasional, yang semula dalam pasal 32 tanpa ayat, kini dijabarkan dalam 2 ayat. Bidang perekonomian sosial dan kesejahteraan sosial perubahan pasal 34 UUD RI 1945 memperkuat jaminan konstitusional negara di bidang kesejahteraan sosial, mencakup jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat lemah, serta penyediaan layanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Bidang pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 2 UUD RI 1945. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama, dan rakyat sebagai komponen pendukung. Bidang hak dan asasi manusia setelah amandemen keempat UUD RI 1945 aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul hak asasi manusia. Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga mengenai kewajiban asasi manusia. Setelah memahami dinamika serta tantangannya, kini saatnya kita menggali lebih dalam mengenai esensi dan urgensi dari keseimbangan hak dan kewajiban. Harmoni hak dan kewajiban antara negara dan warga tercipta melalui keseimbangan peran. Negara melindungi hak, sementara warga menaati hukum, sehingga kebebasan terjaga dan tujuan bernegara tercapai. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak dapat ditinjau dari aspek agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Upaya konkret untuk meningkatkan harmoni ini meliputi 1. Pendidikan kewarganegaraan 2. Penegakan hukum yang adil 3. Partisipasi aktif warga negara 4. Penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konsistensi dalam menjalankan hak dan kewajiban menciptakan harmoni, mendorong bangsa menuju kesejahteraan dan keharmonisan. Namun sebaliknya, ketidakharmonisan hak dan kewajiban dapat memicu konflik antara negara dan warga, seperti sengketa pajak, hak asasi, pelayanan publik, dan ketenaga kerjaan. Setelah memahami dasar-dasar dari hak dan kewajiban negara dan warga negara, mari kita tinjau hak dan kewajiban kita dalam Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 mengatur hak dan kewajiban agar menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Beberapa hak utama warga negara yang diatur dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut. Beberapa kewajiban utama yang diatur dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut. Harmoni hak dan kewajiban tercipta dengan memahami hubungan bangsa, negara, dan warga. Mari kita bahas konsep ini lebih dalam. Apa itu bangsa, negara, dan warga negara? Bangsa adalah kelompok yang berbagi keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, membentuk identitas kolektif. Negara adalah organisasi berdaulat yang mengatur, menegakkan hukum, dan melindungi hak warga. Warga negara adalah individu yang diakui sebagai anggota negara dengan hak dan kewajiban sesuai hukum. Lalu, bagaimana hubungan ketiganya, bangsa, negara,
dan warga negara saling terhubung, membangun identitas nasional dan tanggung jawab bersama. Status kewarganegaraan menentukan hak dan kewajiban seseorang, bisa tunggal atau ganda sesuai aturan negara. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada asas ius sanguinis, keturunan, atau ius soli, tempat lahir. Syarat kewarganegaraan mencakup kelahiran, keturunan, dan persyaratan administratif, termasuk bagi anak dari perkawinan campuran. Nah, itulah pembahasan terkait harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak tunaikan, tanggung jawab dijaga, Indonesia maju, semua sejahtera.